Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran perkembangbiakan hewan kelas 6. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Dan bagaimana cara perkembangbiakannya? Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi tiga: perkembangbiakan vivipar, perkembangbiakan ovipar, dan perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya menyusui anaknya biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induknya mengandung keturunan selama beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu. Perlu kalian ketahui bahwa manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan secara vivipar pada hewan sapi. Contoh yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar pada hewan kuda. Contoh selanjutnya, perkembangbiakan secara vivipar hewan harimau. Contoh selanjutnya, perkembangbiakan secara vivipar hewan kucing. Berikutnya, perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induknya akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-ciri dari hewan ovipar: tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan berjenis unggas, dan induk mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah ayam. Contoh selanjutnya, hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah burung. Contoh berikutnya, hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur adalah ikan. Contoh selanjutnya, hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur adalah bebek. Perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas,
baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Ciri-cirinya, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contoh perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah pada hewan ikan hiu. Contoh perkembangbiakan berikutnya secara ovovivipar pada hewan buaya. Berikutnya contoh hewan ovovivipar adalah jenis kuda laut, merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Selain berkembang biak dengan melalui proses perkawinan, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tidak melalui proses perkawinan atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, membelah diri atau fragmentasi. Hewan yang bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri atau tidak dengan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar, kemudian akan berbentuk mulut dan lengan atau tentakel. Hidra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa
yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hidra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aseksual, yaitu tidak kawin. Cacing planaria tergolong dalam kelompok cacing Platyhelminthes, satu-satunya kelas yang hidup bebas atau non-parasit, mempunyai sistem ekskresi dari sel-sel api atau flam sel. Cacing planaria akan melakukan fragmentasi, yaitu dengan cara mematahkan tubuhnya menjadi beberapa potongan tubuh. Kemudian, masing-masing potongan tubuh tersebut akan melengkapi bagian tubuh yang hilang sehingga terbentuk individu baru yang utuh. Bersifat hermafrodit dan berdaya regenerasi cepat. Kelompok cacing pipih ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibandingkan susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Cara reproduksi planaria secara vegetatif ini sangat menguntungkan saat planaria tidak dapat melakukan reproduksi secara generatif karena keadaan tertentu. Demikianlah tadi pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.